Orang yang mempunyai utang di pinjaman online dan utangnya lebih dari 50 juta rupiah, bahkan lebih dari 50 juta rupiah, langsung diproses ke jalur hukum dan dipenjarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang curhatan seseorang yang menggunakan pinjol yang katanya dia ini mempunyai utang di atas 50 juta rupiah dan diproses ke jalur hukum, bahkan sampai dipenjarakan. Nah, hal ini cukup mengagetkan juga buat teman-teman semuanya karena sampai saat ini saya belum pernah mendengar orang-orang yang mempunyai utang di pinjaman online langsung diproses ke jalur hukum pidana dan dipenjarakan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi booster mental buat teman-teman semuanya. Dan tidak pernah takut lagi dengan berbagai ancaman ataupun teror yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online yang membawa proses jalur hukum, membawa pidana, membawa penjara, dan sebagainya. Karena pada faktanya jika Anda sudah mulai diancam oleh debt collector pinjaman online dengan kata-kata penekanan, cacian, dan makian, itu adalah sinyal khusus dari debt collector pinjaman online agar Anda segera menggagal bayarkan semua pinjol-pinjol Anda. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih setia mengikuti channel saya, mengikuti video-video yang saya publikasikan setiap harinya, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya doakan kalian semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan dari segala urusan dunia ini yang mungkin membuat Anda takut, panik, cemas. Dan ingat, Allah akan membantu kalian buat kalian yang betul-betul ingin hijrah dari riba pinjaman online, dan Allah akan memberikan solusi pada Anda dan membukakan pintu rezeki seluas-luasnya agar Anda tidak terus-terusan meminjam uang riba di pinjaman online. Oke, statement yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang di pinjaman online dengan nilai nominal utang di atas 50 juta rupiah bahkan lebih akan langsung diproses ke jalur hukum dan dipenjarakan. Ini adalah pertanyaan dari seseorang yang menggunakan pinjol dan utangnya sudah mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Bang, saya punya utang di beberapa pinjaman online dan utang saya saat ini sudah mencapai di atas 50 juta rupiah. Apakah benar kalau utang saya di atas 50 juta rupiah di pinjaman online akan diproses ke jalur hukum dan langsung dipenjarakan? Hal ini timbul ketika nasabah ini sudah mulai saat jatuh tempo, belum ada uang, tidak mampu membayarkan, dan langsung mulai ditakut-takuti oleh debt collector pinjaman online dan membawa proses jalur hukum, membawa penjara, yang mana itu adalah sebuah cara debt collector pinjaman online untuk menakut-nakuti nasabahnya. Seperti kita tahu dan pasti kalian sudah banyak yang tahu bahwa utang piutang itu ranahnya perdata, dan menurut pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Ini sudah jelas, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 19 ayat 2. Ini sudah jelas bahwa siapapun yang mempunyai utang piutang tidak bisa dipenjarakan. Kalaupun ada proses hukum yang terjadi, itu mungkin ranahnya perdata. Dan jika hal itu terjadi, kalian tidak usah takut, ikuti saja proses tersebut. Dan jika hal ini terjadi pada nasabah pinjaman online yang utangnya mungkin di atas 50 juta rupiah, lalu diproses ke jalur hukum perdata. Tugas nasabah adalah mengikuti proses tersebut. Cuman sampai saat ini saya belum pernah mendengar pinjaman online memproses nasabahnya yang gagal bayar ke jalur hukum perdata. Karena mungkin beberapa pertimbangan dari mulai biaya perkara yang mahal, waktu yang tidak singkat, mungkin memakan waktu beberapa lama sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Sehingga pinjaman online itu betul-betul memikirkan dengan matang. Makanya setiap pinjaman online untuk menyelesaikan penagihan ke nasabahnya yang telat bayar itu dihadirkanlah debt collector atau pihak ketiga, yang mana itu sebagai tangan kanan atau sebagai perpanjangan dari perusahaan pinjol untuk melakukan penagihan ke nasabahnya. Dan hal ini
jika Anda tidak bisa menghadapi penagihan-penagihan dari orang eksternal atau pihak ketiga atau debt collector tersebut, Anda akan berpotensi terjerumus ke dalam hutang yang semakin besar karena mungkin karena panik, takut, dan akhirnya Anda melakukan pembayar hutang tersebut dengan gali lubang tutup lubang, dengan membuat hutang baru, dan akhirnya hutang Anda tidak pernah selesai sampai kapanpun. Padahal jika Anda ditakut-takuti oleh debt collector pinjaman online dengan kata-kata makian, cacian, dan penekanan yang mana itu penagihan melanggar aturan penagihan dari otoritas jasa keuangan, itu anggaplah sinyal dari debt collector agar Anda segera melakukan gagal bayar. Tidak usah dibayarkan lagi jika Anda memang sudah mendapatkan penagihan-penagihan yang berisi ancaman, maki-maki, hinaan, kata-kata binatang. Itu adalah cara agar Anda berhenti membayar utang pinjol selamanya. Karena debt collector kasihan sama Anda. Kalau Anda terus-terusan membayar utang pinjol dan gali lubang tutup lubang, maka Anda akan berpotensi terjerat utang yang semakin besar dan Anda tidak akan mungkin bisa keluar dari jeratan utang pinjol tersebut jika Anda tidak memaksa untuk berhenti dan keluar dari pinjaman online. Oke ya teman-teman, tidak usah panik lagi, diancam apapun, hukum pidana, hukum penjara. Jika memang Anda sudah tidak mampu bayar, jangan pernah takut lagi menghadapi segala resiko yang Anda terima jika nanti Anda tidak bisa lagi membayar hutang pinjol tersebut. Oke ya, semoga sharing ini bermanfaat. Dan siapapun Anda yang saat ini masih mempunyai hutang di pinjol dan saat jatuh tempo tidak mampu bayar, langsung gagal bayarkan. Walaupun Anda mungkin sudah mulai ditagih dengan cara-cara tidak beretika, dengan cara-cara yang betul-betul tidak manusiawi, itu adalah cara-cara penagihan untuk mengingatkan Anda agar Anda segera berhenti bayar selamanya. Tidak usah dibayarkan lagi karena cara itu adalah sinyal khusus dari debt collector agar Anda tidak terjerat hutang yang semakin besar. Oke ya, semoga bermanfaat. Dan yang saat ini sedang mengalami kesulitan apapun di dunia ini dan sudah tidak kuat lagi menghadapi segala permasalahan hidup, permasalahan utang piutang, permasalahan rumah tangga, permasalahan mencari nafkah, dan kesulitan-kesulitan hidup lainnya, dan Anda merasa sudah tidak mampu lagi melewati semua itu, segera Anda hijrah dan kembali ke jalan Allah. Insya Allah dengan Anda kembali ke jalan Allah, perbaiki ibadah Anda, perbaiki sholat Anda, perbaiki sholat tahajud Anda, perbaiki semuanya, dan Anda selalu berada di jalan Allah, insya Allah Allah akan memberikan segala ketenangan pada Anda, segala rezeki yang berlimpah, segala permasalahan Anda akan diselesaikan dengan jalan Allah. Itu semua pasti terjadi asal Anda yakin dengan semua pertolongan Allah tersebut. Dan yang harus kalian lakukan, kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.